Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubirian. Kita akan kembali komentari komentar dari user ZW7WJ1TX9G yang masuk di kolom komentar saya. Jadi dia bilang gini guys ya. Itulah logika sesat pikir kau. Ya, adalah sesuatu yang absurd untuk menafsirkan dan menyimpulkan sesuatu yang bukan ranah Anda. Oh iya, dari logika falasi dalam membaca dan memahami saja dapat disimpulkan kemiskinan pengetahuanmu. Jadi gini guys ya, dia bilang bahwa, kan saya selalu katakan di video-video saya, bahwa saya itu menafsirkan suatu teks itu dengan menggunakan pemahaman yang bahasa yang baik dan benar. Itu rumusan untuk menghasilkan dogma. Jadi dogma saya beda dengan dogmanya Kristen. Saya punya dogma juga, Kristen juga punya dogma. Kita sama-sama merumuskan dogma masing-masing. Nah, standar saya adalah menggunakan pemahaman bahasa yang benar dan logika. Itu standar saya. Ya, kita nggak tahu gereja pakai standar apa, kita nggak tahu. Ya, Kristen pakai standar apa, kita nggak tahu. Tapi faktanya itu bertentangan dengan tafsir itu. Ketika saya sudah membandingkan, itu tafsir saya itu sudah seharusnya benar karena menggunakan pemahaman bahasa yang benar. Contoh seperti yang saya sampaikan di video saya, arti kata melainkan saya mereka tidak paham. Arti kata bukan seorang mereka nggak paham. Arti kata selama belum lenyap langit dan bumi mereka tidak paham. Apa lagi ya? Ya macam-macam lah itu guys. Juga misalnya kayak menyamar di domba pun mereka tidak paham. Nabi palsu itu menyamar di domba mereka tidak paham. Banyak mereka tidak paham itu. Paling itulah kayak hari kebangkitan mereka nggak paham. Mereka kira hari kebangkitan adalah hari masuk surga. Enggak. Hari kebangkitan itu adalah hari di mana kita bangkitkan untuk menunggu namanya hari penghakiman. Tahapannya hari kebangkitan, hari penghakiman, baru hari pembalasan, yaitu surga dan neraka. Itu pun mereka tidak paham. Nah, ini kata saya simple tapi efektif, yaitu menafsirkan dengan sesuai pemahaman bahasa yang benar. Jadi kita teks itu, kita kan belajar dari kecil, ya. Belajar kita tentang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita belajar. Gunakan ilmu Anda itu. Anda diajarin tentang subjek, predikat, objek, arti kata semuanya itu kan. Bagaimana kosakata segala macam Anda diajari itu. Kenapa tidak Anda gunakan? Percuma Anda sekolah dari SD, SMP, SMA bahkan kuliah kalau tidak Anda gunakan ilmu itu. Untuk apa? Lalu Anda bersandar dengan dogma gereja. Saya nggak orang seperti itu. Saya orang yang membandingkan. Saya bandingkan dengan apa yang saya pelajari dulu dengan dogma gereja. Ternyata bertentangan. Jadi harusnya ditafsirkan. Jadi ada tuh punya kemampuan sebenarnya. Anda sekolah kan, belajar bahasa kan. Kita kan pernah belajar bahasa Indonesia baik dan benar gitu. Itu gunakan itu ilmu itu. Anda berilmu tapi tidak ada gunakan untuk apa ilmu Anda itu coba, ya kan? Jadi ada dia yang mau kalah sama gereja, jangan mau kalah dengan kita, bukan kalah. Mereka punya dogma, kita juga punya dogma. Kalau dogma mereka benar, ya sesuai dengan kita terima dogma itu. Kalau tidak sesuai dengan dogma yang kita susun rumuskan berdasarkan ilmu yang pernah ilmu yang sedang kita kuasai, yaitu ilmu pemahaman bahasa yang benar, ya kita tolak dogma itu. Kalau sesuai kita ambil dogma itu. Begitu logikanya guys. Jangan seperti orang buta yang kita tuh betul-betul tutup mata lalu kita percaya itu saja dengan dogma itu. Nggak bisa. Dogma orang rumuskan, jangan. Anda adalah orang yang belajar loh. Ini bukan masalah tentang dunia kedokteran, beda. Dokter beda. Kalau dokter boleh, oke, saya setuju. Misalnya, karena Anda tidak semua orang itu pernah sekolah kedokteran, nggak semua orang. Sehingga ketika ada dokter memberikan resep atau memberikan resep, ya Anda dengar, dia ahlinya. Tapi kalau menafsirkan teks itu adalah kalian orang-orang yang pernah sekolah, orang-orang yang pernah belajar bahasa. Ini nggak serumit, tidak setinggi ilmu kedokteran. Karena untuk menjadi dokter itu perlu sekolah dokteran. Tapi untuk orang yang ahli bahasa, ngerti bahasa, ada nggak, bahkan tidak perlu sampai master bahasa, nggak perlu. Ada kan belajar basic bahasa sejak dari SD sampai SMA gitu. Udah cukup panjang itu pelajaran itu kan. Diajarkan ada berapa tahun tentang belajar bahasa Indonesia dari SD dan diajarin. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Ini keluarga Budi. Anda dijadikan seperti itu kan? Sejak SD bahkan. Itu kenapa tidak Anda gunakan untuk menafsirkan suatu teks itu, termasuk ayat kitab. Jadi dia bilang bahwa sesuatu yang absurd untuk menafsirkan dan menyimpulkan sesuatu yang bukan Anda. Yes. Teks itu
adalah ranah setiap orang yang bisa berbahasa yang baik dan benar. Jadi teks apapun itu ya, mau teks Alkitab, Quran, hadis, atau teks apapun itu adalah ranahnya bagi setiap orang, semua orang yang bisa berbahasa yang baik dan benar. Kalau dia punya kemampuan, dia pernah belajar tentang bahasa sejak SD, dia ranah dia itu. Kecuali Anda tidak pernah belajar bahasa, ya, Anda betul-betul, oh ya, Anda tidak sekolah bahkan, itu berarti memang bukan ranah Anda. Tapi setiap orang yang pernah belajar pemahaman bahasa yang benar-benar, itu adalah ranah kita. Nah, lalu begini, kebenaran itu kan bahwa itu, mungkin maksudnya ranah itu adalah itu agama dia, ini kan bukan agama Anda. Jadi gini loh guys ya, orang itu, meskipun itu bukan agama dia, atau bukan agama saya, tapi kita tuh kan meneliti agama itu adalah untuk kepentingan, bukan untuk memiliki, tapi untuk membandingkan. Sama gini ya, saya pemilik mobil A misalnya, saya pemilik mobil A. Nah, saya mau mencari mobil terbaik. Apakah mobil saya yang A, apa mobil B, mobil C, mobil D, mobil E. Saya pengen cari yang terbaik. Nah, saya berhak untuk mengkaji, menilai mobil lain, mobil B, mobil C, mobil D, mobil E, walaupun bukan mobil saya. Mobil saya mobil A. Nah, tujuan saya mengkaji tiap mobil ini, mobil B, mobil C, mobil D, mobil E, adalah untuk membandingkan apakah benar mobil saya ini yang terbaik. Meskipun saya tidak harus memilikinya, nggak harus saya memilikinya, itu ranah saya. Nah, karena kenapa? Saya punya ilmunya. Misalnya saya adalah orang yang paham mobil, nah situ ranah saya. Ya, sama kayak tadi, ini kita kan semuanya harusnya paham bahasa. Karena kita kan diajarkan tentang pelajaran berbahasa yang baik dan benar, ya sendiri ya. Jadi itu ranah kita. Sama kayak tadi orang ingin mencari mobil terbaik, dia kebetulan ahli mobil pula, dia ngerti tentang mobil. Itu ranah dia. Jadi bukan suatu yang absurd gitu kan. Kecuali kalau dia memang nggak paham tentang mobil, nah dia perlu cari pendapat orang lain. Misalnya media-media yang udah memberikan mobil terbaik tahun 2004 misalnya. Nah, itu karena dia bukan ahli, tapi kalau dia ngerti mobil ya dia bisa sendiri menyimpulkan gitu. Jadi dia tuh bukan dibatasi hanya boleh ranah yang dia punyai mobil A, enggak. Dia berhak untuk menilai mobil B, C, D, E, karena dia tuh perlu melihat bahwa jangan-jangan rupanya dia temukan mobil C lebih bagus pada mobil dia. Dia beli mobil C, dia jual mobil dia gitu. Nah, atau mungkin mobil dia miliki lebih bagus pada mobil lainnya, ya dia tetap pakai mobil A gitu guys. Jadi ngomong ranah ini nggak bisa, ini adalah bukan agamamu, bukan ranahmu, kamu akan sesat, nggak begitu logikanya. Saya kami contoh misalnya, Anda bayangkan ada kaum penyembah setan, ada kan kaum penyembah setan atau iblis, atau kaum penyembah sapi, Anda bayangkan tuh, atau kaum dulu penyembah sama manusia ya. Kalau sekarang mereka menyembah Yesus, dulu orang tuh menyembah Namrud atau Firaun. Ada yang bayangkan ya, apakah menafsirkan agama mereka adalah ranah mereka, itu berarti benar? Kalau begitu artinya ketika kita bertanya, kita mau mencari kebenaran misalnya nih. Kita tahu bahwa yang punya agama penyembah setan adalah orang-orang yang menyembah setan. Lalu kita datang ke mereka, minta penafsiran gitu tentang agama mereka. Apa lalu itu benar? Nggak begitu. Nah, kita jangan baca teks lagi, lihat aja kan, nggak mungkin menyembah setan gitu kan. Jadi intinya adalah ngomong ranah itu bukan berarti harus memiliki, bukan. Ranah, jadi sini tidak ada urusan dalam menafsirkan itu, nggak ada urusan ranah tuh nggak ada guys, nggak ada. Sini bebas semuanya. Yang penting Anda punya keilmuan yang cukup di hal itu. Anda punya keilmuan cukup. Contoh juga misalnya gini, Anda tahu ya, misalnya Anda misalnya kayak pegadaian, itu kan ada orang mau menggadaikan barang. Itu kan pegadaian itu ada ahli lelangnya, ada ahli penilai harga barang, nafsirkan nilai barang berapa. Nah, itu barang bukan milik mereka loh, bukan milik pegadaian. Datang orang mau gadaikan barang. Pak, saya mau gadaikan motor saya. Berapa saya dapat pinjaman? Oh, motor kamu nilainya 5 juta ini. Itu bukan barang dia loh. Bukan ranah dia loh. Itu motor bukan milik dia, berarti bukan ranah dia. Apakah dia salah? Enggak, dia ahlinya. Lebih tepat tafsir dia tentang harga motor itu dibandingkan dengan yang punya. Karena dia adalah ahlinya, memang dia yang itu kerjanya. Dia lebih paham, karena memang kerjanya itu, jadi dia tuh betul-betul harus profesional di bidang itu, sehingga dia tuh mempelajari harga-harga motor second misalnya. Nah itu guys, dibandingkan orang yang punya belum tentu belajar tentang berapa harga motor dia kan gitu. Jadi intinya adalah
dalam menafsirkan sesuatu tidak ada ranah-ranah tuh nggak ada. Mau nafsirkan mobil terbaik, kayak motor terbaik, kayak agama terbaik, kayak apapun itu tidak ada namanya ranah-ranah tuh nggak ada. Oh itu harus agamanya dia, atau harus mobilnya dia, nggak ada. Yang penting Anda punya keilmuan cukup bidang itu. Kalau nafsirkan teks, Anda harus punya modal dasar, itu pemahaman bahasa yang benar-benar dan logika. Itu saja. Kalau Anda mau menafsirkan mobil yang paling bagus, ya Anda harus ngerti tentang mobil. Kalau Anda mau menafsirkan tentang penyakit, Anda harus belajar tentang dokter gitu. Ya. Tapi kalau untuk bahasa, teks itu kan bahasa. Anda tinggal gunakan ilmu yang Anda pernah pelajari di SD, yang kita semuanya pernah belajar gitu kan, pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya sudah pakai itu. Kenapa Anda menggantungkan pada orang lain? Anda ngerti bahasa kok, gitu. Jadi kita harus memakai ilmu yang kita miliki. Jangan ilmu tuh Anda percuma Anda belajar dari SD, SMP, SMA kalau ilmu tuh Anda tidak gunakan, toh ujung-ujungnya Anda pakai nyontek orang lain juga, nyontek gereja, nyontek dogma gereja, kan enggak begitu logikanya, guys. Jadi kita tuh punya dogma sendiri harusnya. Gereja punya dogma, ya kan? Ulama punya dogma, kita juga punya dogma sendiri. Yang kita sendiri yang ngolah data itu, teks itu, karena kita kan ngerti bahasa. Kita belajar bahasa gitu, belajar bahasa Indonesia terutama itu kan. Nah, lalu jadi kita tuh mengkaji, mereka mengkaji. Jadi Bapak gereja mengkaji, mengasihkan dogma, kita juga mengkaji. Jadi sama-sama mengkaji kita, sama-sama berpikir. Jangan serahkan semuanya kepada gereja. Belum tentu pikiran mereka benar gitu kan. Nah, kita lihat ternyata saya menemukan, oh ini artinya begini, tafsir saya dengan menggunakan pemahaman bahasa yang benar. Saya bandingkan dengan dogma, oh dogmanya beda ini, artinya mereka tidak menafsirkan dengan benar. Karena menurut saya kalau sesuai dengan pemahaman bahasa yang benar itu begini, ya, itu makanya saya tolak dogma itu. Tapi kalau sesuai saya terima, itu ideologi. Jadi kita harus membuat perbandingan. Jangan Anda tuh menyandarkan semuanya pada orang lain, itu jangan. Anda kayak orang yang nggak berilmu, jangan gitu. Percuma Anda sekolah dari SD, SMP, SMA tentang pelajaran bahasa, tidak Anda gunakan sekarang kan? Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.